Baik, selamat pagi ya teman-teman. Selamat pagi. Sudah dibaca materinya ya? Belum. Sudah. Sebelum masuk ke materi, saya bertanya dulu, teman-teman sudah mencari tahu ya. Kira-kira kenapa bahasa Melayu mudah teman-teman sepakat dijadikan sebagai bahasa Indonesia? Kenapa mudah? Kok nggak pakai bahasa Jawa gitu ya? Kenapa tidak pakai bahasa Ambon atau bahasa Papua gitu? Saya izin menjawab, Pak. Jadi sejarah bahasa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu karena bahasa Melayu itu dari awalnya mudah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan mudah dipahami. Jadi penyerapannya itu lebih mudah digunakan dari bahasa Indonesia yang sekarang, Pak. Bagus. Baik, saya hanya sekilas saja, nggak sampai 5 menit. Setelah itu teman-teman yang aktif untuk mencari tahu sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama dari bahasa Melayu. Ini awal mula Kerajaan Sriwijaya cukup besar berpengaruh. Berdasarkan teman-teman yang ada, ini ditemukan penggunaan bahasa Melayu dari bahasa Tilawan Tuwo, Kota Kabur. Penyebarannya sampai ke tanah Jawa. Kenapa ke tanah Jawa? Karena bahasa Melayu menyebar dari Palembang sampai ke Thailand, sampai ke Vietnam, karena sebagai bahasa budaya, bahasa perdagangan, siapapun yang masuk lingkup wilayah Sriwijaya wajib menggunakan bahasa Melayu. Oleh karena itu bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Melayu ya teman-teman. Lalu penggunaannya cukup mudah, tidak ada tingkatan bahasa, jadi teman-teman lebih mudah menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa Jawa. Gitu. Lalu perkembangannya, kenapa dijadikan bahasa Indonesia? Karena mudah dan juga menyerap dari bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, ini penyerapannya dari bahasa Sanskerta. Nah, teman-teman yang Buddhis bisa tahu ya, ada apa saja? Ada cabai, apa lagi itu? Cara dahaga. Nah, itu. Dan dari bahasa Inggris ini cukup banyak. Administrasi, bahasa Inggrisnya apa? Administrasi, instruksi. Ya, itu. Oke, dari bahasa Tionghoa ada banyak penyerap bahasa Tionghoa. Kecap, minum, bisa. Banyak ya, sudah kita ya. Dari bahasa Arab, nah ini teman-teman yang Muslim tahu kira-kira ya. Alam, jalil, ejar, galib, itu sahabat. Ada ya bahasa Arab ya. Nah, bahasa Belanda, kenapa kira-kira kok menyerap bahasa Belanda? Karena dulu kita kan sempat dijajah atau diperintah sama koloni Belanda. Nah, karena kita pernah dijajah sama Belanda. Baik, ini kesimpulannya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sekarang masih digunakan. Teman-teman dari Malaysia, Brunei menggunakan bahasa Melayu, kita sudah bahasa Indonesia mengadopsi banyak bahasa asing. Lalu ini ada beberapa sejarah tahun 1928. Secara resmi bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nomor 1. Ada dokumen yang menyatakan berbahasa Indonesia tahun 1928. Gitu. Perkembangannya ini beberapa kongres bahasa, bahasa kita itu diperbarui tiap sekian tahun. Ini ejaan-ejaannya. Sekarang kita menggunakan ejaan versi kelima. Nah ini kongres bahasa 1, kongres bahasa Indonesia 2, beberapa penggunaannya dan sekarang kita kedudukannya sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Artinya kalau dalam pendidikan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ketika presiden berpidato menggunakan bahasa Indonesia juga, tidak boleh menggunakan bahasa asing. Nah itu kedudukannya sampai saat ini masih kita gunakan. Ini data pustaka, teman-teman bisa rujuk nanti ya, cari tahu sendiri. Dan sekarang kita akan refleksi. Teman-teman sudah tahu, tidak semuanya, hanya beberapa. Mungkin siapa yang bisa menjawab sejarah bahasa Indonesia berapa bahasa Melayu? Ini hanya refleksi saja. Kenapa kok pakai bahasa Melayu? Jadi jawabannya itu karena
bahasa Melayu ini sudah digunakan semenjak Kerajaan Sriwijaya yang luasnya itu dari Indonesia, dari seluruh Indonesia hingga mencapai negara Thailand sekarang, seperti itu. Baik, terima kasih untuk materi kita hari ini. Sekarang ada dua pertanyaan, nomor 3 dan 4. Teman-teman cari tahu jawabannya, disisipkan sama temannya, lalu kirim jawabannya bisa via email, dan kita bahas pada pertemuan berikutnya mengenai ragam bahasa Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita ganti materi. Terima kasih banyak.